Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin amma ba'd. Ana masrurun biliqaikum jami'an fi hadhihi al-hissah al-arabiyyah khassah di durusi lughah al-arabiyyah. Saya izin share screen ya untuk materi kali ini. Insya Allah kita akan membahas masih hal yang terkait dengan kata benda ya atau isim. Nah ini baiklah Bapak Ibu sekalian, topik kita atau materi kita pada hari ini adalah pembagian kata benda atau isim dari segi jenis kelaminnya. Jadi ada muannas, muzakkar atau feminin maskulinnya. Demikian juga kata tunjuk ya atau isim isyarah, dan kata hubung atau isim mausul, kata yang menghubungkan yang menjadi perantara ya antara kata satu dengan kata lainnya dalam sebuah kalimat. Di pertemuan kelima kita sudah membahas kata benda dari segi maskulin feminin ya, tapi secara sekilas ya. Nah, di kesempatan ini kita akan fokus kepada maskulin dan feminin ya, pada kata benda itu atau isim. Di pertemuan kelima lebih kepada pembagian kata benda kepada tunggal, dua, dan jamak. Nah, tekanannya kalau di yang materi kita sekarang adalah kepada muannas muzakkarnya atau feminin maskulinnya, beserta kata tunjuk yang digunakan dan kata hubung yang digunakan. Kita ketahui bahwa kata feminin atau muannas ya di dalam bahasa Arab itu selalu diakhiri dengan huruf ta marbutoh. Ta yang di ujung ini yang apa ya, bulat ya, ta marbutoh. Ini yang ta marbutoh ini yang ujung, seperti di sini kata khizanatun ya. Khizanatun ini kan ada ta marbutohnya. Darajatun ini ada ta marbutohnya. Jawalatun ta marbutoh. Sahatun, saatun, dan hujratun. Kita sebelum mengenal artinya dari segi jenis katanya, kita bisa mengenal bahwa ini jenis kata perempuan atau feminin karena di ujungnya ada ta marbutoh ini gitu. Berikutnya baru kita apa ini artinya, kira-kira gitulah ya. Nah, tapi dari segi jenis kata sekalipun kita belum tahu arti dari kata-kata itu, kita sudah bisa mengenal bahwa ini jenis kata feminin gitu karena di ujungnya ada ta marbutoh. Nah, sebaliknya, jika di akhirnya itu tidak ada kata ta marbutoh, berarti jenis kata tersebut termasuk maskulin atau mudzakkar. Seperti kata mushtun, ini kan akhirnya to. Kitabun, huruf akhirnya ba. Qalamun, huruf akhirnya mim. Baitun, huruf akhirnya ta. Tapi ta ini tak mabsutoh, tak biasa ya, bukan tak marbutoh gini. Ini tak biasa. Tak biasa itu menunjukkan tetap laki-laki gitu. Karena itu baitun termasuk jenis kata yang mudzakkar atau maskulin ya. Pundukun dan masjidun. Nah, sekilas ya, kalau khizanatun berarti artinya lemari ya. Darajah itu artinya sepeda, jawala itu artinya sepeda motor ya. Sahah itu halaman ya, seperti halaman sekolah atau halaman rumah itu sahah ya. Sa'ah artinya jam, misalnya jam apa, jam sa'atul jidar berarti jam dinding gitu. Jadi sa'ah itu artinya jam untuk menunjukkan waktu ya. Al-an as-sa'ah as-sabi'ah wa arba'un, misalnya kan sekarang jam 7:40 umpamanya gitu. Kemudian hujratun artinya kamar. Kalau yang ini mustun artinya sisir ya, sisir. Ya. Kemudian kitabun buku atau kitab, qalamun itu pen, baitun rumah, funduk, fundukun itu hotel, masjidun masjid. Ini contoh aja ya. Jadi nanti
ketika kita mengatakan sebuah kata atau menuliskan sebuah kata, huruf akhirnya apa gitu. Kalau huruf akhirnya tidak ada tak marbutohnya, itu dipastikan itu laki-laki ya. Pada umumnya, sekalipun ada kekecualian nanti ya. Nah, tapi pada umumnya mungkin 99% ya, kalau ujungnya itu bukan tak marbutoh, berarti jenis kata tersebut adalah maskulin. Nah, sebaliknya, jika di akhir kata itu ada tak marbutoh, 99% itu feminin disebutnya, atau masuk kategori feminin. Kita lihat di sini kata tunjuk yang maskulin ya. Di sini ada kata hada ya. Kemudian ada kata di bawahnya lagi dzalika ya. Hada itu ini, kalau dzalika itu artinya. Tapi ini untuk yang maskulin, artinya untuk menunjuk kata benda yang maskulin gitu. Contohnya di sini yang bagian A itu lil qorib ya, untuk menunjuk kata yang dekat ini gitu. Da atau hada. Jadi contoh satu di sini ya, hada. Nah, kalau mau menyebut dua, ini inihnya itu berbeda. Jadi hadani. Nah, kalau mau menyebut tiga atau lebih itu bisa haulai atau ulaika ya. Nah, ini kalau jama'. Tapi nanti ya kita lihat ya pada contoh apakah penerapannya seperti itu. Kita lihat contoh hada masjidun. Ini masjid. Nah, ini berarti udah kalimat ya. Ini subjek, hada, masjidun predikatnya. Kemudian hadani masjidani. Ini apa? Berarti ini dua masjid. Nah, kalau yang ini satu berarti. Hada masjidun, ini masjid. Satu. Hadani masjidani, ini masjid dua. Dua masjid gitu ya. Nah, jama dari masjid itu masajid. Nah, dalam bahasa Arab, karena kebetulan secara qawaid ya, kata masajid itu ghairu akil, artinya apa? Bukan manusia, maka dia dikembalikan kepada bentuk tunggal yang perempuan. Hadihi. Hadihi itu ya bentuk perempuannya dari hada. Ini juga artinya. Jadi hada masjidun, hadani masjidani. Kalau kita menyebut jamak ya hadihi masajid. Ini masjid-masjid. Kenapa ini pakai hadihi? Itu sudah ketentuan ya. Di dalam bahasa Arab kalau kata benda goiro akil, bukan orang lah, tidak berakal istilahnya, dia dijamakkan, maka kata tunjuknya kita gunakan hadihi. Berikutnya contoh yang kedua, ini yang akil lah, orang kira-kira gitu ya. Hada tolibun, ini siswa atau mahasiswa. Nah, satu. Ketika dua, hadani tolibani, ini dua siswa atau dua mahasiswa. Nah, sekarang kalau jamaknya itu tulabun, baru pakai haulai tulabun, gitu ya. Haulai tulabun. Jadi hada talib, hadani talibani, haulai tulab, gitu. Jadi ada tunggal, dua dan jamak. Sekarang untuk menyebut kata itu, dalika, ya. Alif lam mim dalikal kitabu. Nah, itu ya berarti. Tapi untuk yang laki-laki ya. Saya ambilkan contoh dari yang di atas tadi, tapi depannya pakai kata dalika. Kalau dibuat dua bagaimana? Dalika itu jadi dalikuma. Gitu. Kalau jamak dalikum gitu ya. Untuk yang berakal ya. Kita lihat di contoh ya, bagian B ini. Contoh satu yaitu untuk benda. Dalika masjid, dalikuma masjidani. Kalau dua ya, itu dua masjid. Dalikuma masjidani. Nah, kalau tiga ya, nah itu kembali kepada perempuan. Perempuannya dalika atau femininnya untuk menyebut kata dalika itu pakainya tilka. Maka tilka masajid gitu. Tilka masajid. Nah, sekarang contoh dua yaitu yang akil, yang orang ya. Dalika tolibun. Masih pakai yang contoh atas sama dalikuma tolibani. Nah, baru di sini
Dzalikum tullabun. Nah, ini udah jamak. Kenapa yang ini pakai tilka, ini pakai dalikum? Alasannya karena masajid itu benda, kalau tullabun siswa. Jadi orang. Nah, untuk orang pakainya dalikum. Kalau di Quran ada kan ya, dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun gitu ya. Itu di Quran ada ya kata-kata dalikum. Kata-kata dalika juga ada ya. Alif lam mim dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin gitu ya. Baik, kita lanjut. Berikutnya yang feminin ya. Yang feminin kata tunjuk ya untuk kata benda feminin yaitu hadhihi ini. Nah, kalau itu bukan hadhihi tapi tilka ya. Jadi ini hadhihi tapi untuk yang feminin. Hatani untuk duanya. Nah, ulaika atau ulai untuk jamak. Berarti jamaknya masih sama nih ya. Bisa juga untuk hadhihi tetap haulai ya. Nah, sekarang contoh. Hadhihi madrasah. Ini sekolah. Satu ya. Kalau dua, nah itu jadi hatani. Hatani madrasatani. Jadi bentuk madrasahnya jadi madrasatani. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah bicarakan kata benda, kalau mau dibuat dua, kita tambahkan alif dengan nun di akhirnya kan. Madrasatun jadi madrasatani. Ta ininya jadi berubah. Kemudian kalau kita jamakan madrasatun jadi madaris ya. Jadi madrasatun, madrasatani, madaris. Hadihi madaris. Jadi kembali kepada hadihi. Ya, karena ini benda ya. Sekarang yang orang ya. Hadihi thalibah. Ini mahasiswi, mahasiswa perempuan. Tapi satu. Hatani thalibatani. Ini mahasiswa perempuan dua ya. Kemudian ulai atau haulai thalibat gitu ya. Ini haulai yang sini ya. Thalibat. Ini siswa perempuan ya. Tapi jamak ya, thalibat. Nah, sekarang tilka itu artinya. Tilka, tilkuma, tilkum. Nah, tilkum ini jarang kita dengar ya. Tilka madrasatun, tilkuma madrasatani. Nah, kalau madaris jadi tilka lagi. Nah, sekarang tilka thalibatun, tilkuma thalibatani, tilkum thalibatun. Gitu ya. Jadi bukan zalikum. Tadi kan ada zalikum ya. Ini karena perempuan jadi tilkum thalibatun. Gitu. Nah, itu kira-kira penggunaan kata tunjuk ya. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, nah ini ada kita coba apa ya? Latihan ini ya. Coba Bapak Ibu sekilas tadi kita udah ini kan ya. Nah, oke. Maskulin, feminin ya. Maskulin, feminin. Nah, sekarang untuk kata ada kekecualian ya nanti di ini sendiri untuk maskulin feminin ya. Itu berarti kata tunjuk untuk maskulin hada dan zalika ini dan itu ya. Kemudian untuk hadihi dan tilka ya itu untuk yang feminin ya. Nah, ada juga kata ya yang sebenarnya kata-katanya maskulin tapi dianggap feminin gitu ya. Seperti kata-kata al-ardu atau ardun bumi itu kalau diberi kata tunjuk dianggap feminin gitu. Ardun itu bumi ya. Itu artinya hurufnya dod tapi dianggap feminin. Kemudian jamak ya seperti kata-kata rusul ya. Tilkar rusulu. Itu di Quran pakai tilka tuh. Padahal rusulun itu jamak dari rasulun. Ya, kalau mau disebut orang kira-kira gitu ya. Rasulun merujuknya biasanya ke orang, bukan benda gitu. Tapi di Quran menyebutnya tilkar rusulu. Tilkar rusulu faddalnahum gitu kan. Jadi ada menyebutkan tilkar rusulu. Baik. Nah, itu sekedar kekecualian ya yang tadi mungkin masuk ke 1% itu. 99% mesti ada tandanya itu ya. Baik, nah Bapak Ibu, kita coba ya sekarang kita letakkan kata hada atau hadihi. Hada untuk jenis kata laki-laki, huruf akhirnya bukan tak marbutoh. Hadihi
ya untuk kata perempuan ya, dan ujung kata-katanya biasanya ada ta marbutohnya. Artinya ini ya, hada atau hadihi sama-sama artinya ini ya. Kita lihat yang pertama ya, babun. Artinya pintu ya. Nggak tahu artinya juga kita bisa letakkan hada atau hadihi, kira-kira gitu ya. Kalau babun kira-kira Bapak Ibu apa di sini? Ada. Oke, hada. Hada ya betul. Karena ujungnya ba. Nafidatun. Hadhihi. Ya, betul. Hadihi. Jadi ini babun pintu artinya nafidatun jendela ya. Maktabun meja tulis. Ya, pakainya apa? Ada saburatun. Saburatun Hadihi. papan tulis hadihi. Baitun rumah. Ada. Ada masjidun. Ada. Ada masjid. Faslun hada saatun. Ada. Ada hadihi saatun jam. Sayyaratun. Hadhihi. Hadihi. Hadihi betul. Fundukun. Hadha. Ada. Hada ya. Karena qaf ujungnya. Nah, pokoknya tak marbutoh aja patokannya. Kalau qaf berarti dia maskulin ya. Muzakkar ya. Muzakkar. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang yang dua nih Bapak Ibu ya. Hadani dengan hatani. Nah, babani pakainya apa? Hadani buat maskulin, hatani buat feminin ya. Tapi untuk dua ya. Babani berarti dua pintu. Hadani. Hadani ya, hadani. Nah, kalau nafidatani Hatani. ya betul ya, hatani. Maktabani. Maktabani. Maktabani, hadani ya, karena maktabah kan ba kan maktabani ya, hadani. Nah, saburatani, Hatani. hatani. Jadi kita misalnya ngelihat ke sebelumnya memang ya. Ini dari saburatun ya, itu muannas, feminin, berarti saburatani, hatani bagiannya ya. Baitani, Hatani. ya. Baitani itu dari baitun, itu taknya bukan tak marbutoh ya Bapak Ibu. Jadi ini tetap muzakkar. Berarti hadani ya. Hadani. Hadani baitani. Ini dua rumah. Masjidani, dua masjid. Ini dua masjid. Hadani. Hadani. Faslani. Dua kelas. Faslani. Hadani. Sa'atani, 2 jam. Hatani. Ya, hatani, sa'atani. Sayyaratani. Hatani. Hatani. Fundukoni. Hadani. Hadani, ya. Identifikasinya ya cukup gampang kalau ada tani gitu ya. Nah, itu berarti asalnya itu mufradnya atau tunggalnya itu maskulin gitu. Maaf, feminin ya, feminin, muannats ya, karena ta itu menggantikan ta yang bulat tadi gitu ya. Oke, nah sekarang hadhihi dengan haulai. Oke, ingat lagi Bapak Ibu, kalau dia benda, kalau dijamakkan, maka kembali ke tunggal nyebutnya. Jadi berarti pakai hadhihi. Haulai itu bisa sih buat apa namanya, buat yang akil. Kebanyakan yang akil ya orang, tapi bisa juga buat yang bukan orang. Tapi kita sekarang fokus tempatkan yang ke orang dulu ya. Nah, babun itu jamannya abwabun. Maka kita menggunakan hadihi atau haulai. Hadhihi. Ya, hadihi ya, hadihi abwabun. Kembali lagi. Nah, tullabun ini akil nih. Orang yang punya akal. Tullabun, mahasiswa. Berarti hadihi apa haulai? Haulai. Kira-kira. Ya, haulai tullabun. Oke. Nah, muslimatun. Ingat, muslimatun berarti akil ya. Akil. Ya. Ya, haulai betul. Sekalipun perempuan, ini betul perempuan ya, tapi ini orang gitu. Nah, masajidun. Berarti ini benda ya, masjid-masjid. Pakai hadihi. Asatid. Nah, asatid ini orang, jama dari ustad. Nah, pakainya apa? Haulai.
Ya, betul. Haulai karena orang ya. Saat. Nah, ini jam saatun. Jadi kalau beberapa jam saat. Pakainya? Hadhihi. Hadhihi. Ya, betul. Hadihi ya, karena benda ya. Kemudian nih, hujaj. Hujaj ini para jemaah haji nih. Pakainya apa kira-kira? Haulai atau hadihi? Haulai. Haulai. Jadi kalau kita bilang haulai hujjaju Indonesia, ya ini adalah para jemaah haji Indonesia, gitu kan? Haulai hujjajun min Indonesia. Nah, kemudian, ya, anak hajun Indonesia, saya haji Indonesia. Anak haju Indonesia. Nah, buyutun, pakainya apa? Hadihi atau haulai? Buyutun artinya rumah ya. Baitun, baitani, buyutun. Hadhihi. Betul, hadihi. Nah, atibau ini jamak dari tobib. Tobib itu dokter berarti orang. Maka haulai, ya. Fanadik itu jamak dari funduk, artinya hotel, benda berarti. Pakainya hadihi, ya. Baik. Wah, sudah pintar ini. Kemudian kita lanjut ya, tilka dengan dalika nih. Kalau tadi kan ini ya semua, sekarang itu gitu ya. Nah, sekarang itu. Babun pakainya dalika apa tilka? Zalika. Dalika. Nafidatun tilka. Maktabun Zalika. dalika ya. Dalika. Ba kan maktabun ya, ba. Ba itu berarti laki-laki ya. Saburatun. Tilka. Tilka ya. Tilka saburatun ya. Kemudian masjidun. Saya ke bawah dulu nih. Baitun. Dalika. Ya, dalika. Dalika. Masjidun. Dalika. Dalika juga. Dalika. Pokoknya kalau bukan ta aja udah laki-laki, Pak. Faslun. Dalika. Dalika sa'atun. Tilka. Sa'atun. Sayyaratun. Tilka. Fundukun. Zalika. Ya, dalika. Oke. Nah, sekarang dua nih. Tilkuma apa dalikuma? Ya, laki-laki dan perempuan kan ya? Ya, sekarang ini maksudnya bukan lakukan lah ya, letakkanlah ini ya. Nih, salah. Ya. Sekarang kita Bapak-bapak Ibu sekalian silakan apakah menggunakan tilkuma atau menggunakan zalika ya. Babani. 2 pintu. Zalikuma. Ya, zalikuma. Nah, nafidatani berarti kan perempuan nih. Pakai tilkuma nafidatani. Maktabani. Zalikuma. Betul. Saburatani. Tilkuma. Baitani. Zalikuma. Ya, karena baitun taknya tak biasa kebetulan. Oke, sobibani 2 dokter. Zalikuma. Sobibatani. Tilkuma. Sohafiyani. Nah, sohafiyani apoteker, 2 apoteker tapi laki-laki ya. Zalikuma. Sohafiyatani. Tilkuma. Ya, oke. Syurtiyani, syurtiyun, polisi. Syurtiyani 2 polisi. Dalikuma ya. Dalikam itu pakai to ya. Syurtiyani. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kata tunjuk ya. Jadi kata tunjuk secara sederhana dalam bahasa Arab isim isyarah itu dibedakan untuk menunjuk kata yang laki-laki dengan yang kata perempuan, kata tunjuknya berbeda. Kira-kira gitu ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita tidak tahu? Kan saya tidak tahu ini jenisnya perempuan atau laki-laki. Pakai saja yang laki-laki. Kira-kira gitu ya. Atau bebas saja. Yang ingat aja lah gitu kan. Pokoknya hadihi ini artinya dalika atau tilka itu artinya kira-kira gitu ya. Jadi dibikin simpel aja lah. Namanya bahasa kan ya. Orang juga ngerti ya.
orang yang kita ajak bicara insya Allah ngerti dan mereka juga nggak mempermasalahkan itu ya. Yang penting mau tahu maksudnya. Tapi secara ketatabahasaan yang benernya seperti ini. Kira gitu. Oke. Nah, kata hubung ini dalam bahasa Indonesia biasanya kita nyebutnya dengan kata-kata yang, misalnya yang gitu ya. Jadi, nah dalam bahasa Arab itu juga sama Bapak Ibu. Jadi ada untuk tunggal, ada untuk dua dan jama, ada untuk orang dan benda, ya gitu. Nah sekarang ada kata-kata alladzi, alladani, alladzina. Nah ini alladzi ini artinya yang, ya. Untuk tunggal, alladani artinya yang juga, untuk dua, alladzina artinya yang, tapi untuk jama, gitu. Nah, kemudian untuk perempuannya allati, allati, allatani, allai, gitu. Itu untuk feminin ya. Nah, ada juga khusus untuk orang. Kalau ini berarti bisa orang, bisa benda ya. Yang tadi nih, alladzi, alladani, alladzina. Bisa benda, bisa orang, bisa artinya tidak harus orang gitu, benda juga bisa. Tapi kalau yang ini nih, kata-kata man itu khusus untuk orang ya. Man ini bisa juga pertanyaan, bisa juga isim mausul atau kata hubung. Jadi fungsinya bisa dua. Atau kata-kata ma itu juga banyak fungsinya, tapi salah satu fungsinya juga mausul. Ma yang berarti nafi, tidak juga bisa ya. Contohnya misalnya ma sholaitu, saya tidak sholat, misalnya gitu ya. Nah itu ma. Atau ma akal tuh, saya tidak makan. Nah itu pakai ma. Tapi nanti ma yang artinya sesuatu, yaitu yang disebut dengan mausul, artinya yang ya. Baik, nah sekarang kita akan lihat contoh di bawah ini ya. Ibu. Nah, yang satu nih, contoh nomor satu ya. Al-waladul ladzi yaqumu amamal babi ibnu akhi. Gitu ya. Nah, ini ada kata-kata alladzi ya. Al-waladu alladzi. Kenapa al-waladu itu kan anak laki-laki, maka dia alladzi di sininya. Al-waladu alladzi yaqumu amamal babi ibnu akhi. Anak laki-laki yang berdiri di depan pintu itu adalah ibnu akhi, anak saudaraku atau keponakanku gitu ya. Ibnu akhi. Al-waladul ladzi yaqumu amamal babi ibnu akhi. Anak yang berdiri di depan pintu itu adalah anak dari saudaraku atau keponakanku. Sekarang yang perempuannya apa? Al-ibnatu ya. Al-ibnatu anak perempuan ya. Al-ibnatul lati tata'allamu fil jami'ah al-Indonesia ismuha Fatimah. Nah, al-ibnatu itu anak perempuan ya. Allati tata'allamu fil jami'ah yang belajar atau yang kuliah di UI Al-Jami'ah Al-Indonesia, UI ya. Ismuha namanya Fatimah. Namanya Fatimah. Anak perempuan yang kuliah di UI namanya Fatimah. Maksudnya anak perempuanku ya, karena al-ibnah ini pakai al ya. Maksudnya sih anak perempuan si yang mengatakannya itu gitu ya kalau di dalam kalimat ini. Al-kitabani. Nah, sekarang dua nih. Al-kitabani alladzani. Nah, ini kata ininya alladzani. Al-kitabani alladzani ya al-kitabani alladzani ahmiluhuma jadidani. Nah, jadi dua buku yang aku bawa baru. Kira-kira gitu ya. Dua buku yang aku bawa baru. Jadi al-kitabani alladzani. Nah, sekarang as-sayyaratani, dua mobil. As-sayyaratani allatani, ya kan? Jadi mobil yang kanata janibal masjid jadidatani. Yang ada di samping masjid adalah baru. Mobil yang ada di samping masjid, dua mobil yang ada di samping masjid itu adalah baru, ya. Kemudian contoh terakhir ya, at-tullabul ladzina najahu fi dirasatihim masrurun, ya kan? At-tullabu. Nah, at-tullabu karena ini jama laki-laki, maka pakainya alladzina. At-tullabul ladzina najahu fi dirasatihim masrurun. Ya, mahasiswa yang telah lulus studinya ya mereka bergembira. Masrurun. Masrurun ini karena jamak ya. Jadi masruruna. Kalau tunggal
tidak ada waw dan nunnya. Jadi masrur gitu bacanya. Kalau ini masrurun, mereka bergembira. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin sekitar itu yang penting buat kita ketahui ya. Insya Allah nanti materi ini akan kita share di grup dan Bapak Ibu bisa pelajari, bisa latihan gitu ya, supaya lebih bisa paham lagi gitu. Baik, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan Bapak Ibu sekalian. Pak Ustadz nanya, Ya, baik. ini berarti harus vocabulary-nya kita ada kayak buku vocabulary apa gimana ya? Soalnya kan Kalau vocabulary, insya Allah kalau arti-artinya itu kita diktatnya, ya kalau diktatnya nanti sudah jadi, insya Allah nanti vocabulary di situ udah ditulis khusus di belakangnya al-mufrodat. Gitu ya. Jadi kayak gitu kamus ya. gitulah. Tapi kalau kita Mungkin, mau lebih banyak lagi, nanti kita akan ada sesi khusus ya bagaimana mencari kata-kata dalam kamus ya. Kita akan ada khusus lah itu ya. Tapi vocabulary sementara, insya Allah dari dari buku itu nanti kita akan udah lumayan juga lah gitu. Udah banyak, insya Allah. Tapi kalau untuk belajar sendiri sih dari mana aja sih sebenarnya Pak gitu. Oh iya. Google Translate tuh kurang bagus ya untuk bahasa Arab. Ya sekarang udah lumayan Pak, udah tambah bagus. Oh iya. Cuman keypadnya memang harus Arab dulu itunya. Nggak bisa Pak. Bagusnya sih tulisannya tulisan Arab. Nah, pas kita menuliskannya itu, jadi dia mentranslate-nya lebih mudah buat dia. Tapi kalau kita mau bahasa Indonesia, dicoba dulu atau bahasa Inggris ke bahasa Arab misalnya nanti akan muncul juga tulisannya. Gitu. Kalau saya biasanya misalnya dari bahasa Arab, tulisannya itu lebih mudah buat kita karena tulisannya nih kayak gini, kira-kira gitu ya. Nah, jadi karena tulisan itu akan sangat berpengaruh kepada arti gitu ya. H dengan kho itu kan jadi akan lain sekali gitu kan. Hamzah dengan kalau misalnya kita nulis bahasa Indonesia A ya. Nanti di situ diterjemahkan A juga itu jadi hamzah. Nah, bagaimana nulis ain itu yang susah gitu. A kita bilang A gitu kan. Nanti sih Google Translate-nya jadi A gitu ya, itu dia susah. Nah, kalau hurufnya itu kan dia ini. Nah, huruf ainnya kita tulis dia nggak akan salah. Insya Allah gitu. Oh iya. Yang susahnya bagi saya adalah kata dasarnya bisa berubah ya. Jadi yang unik atau apa ya, mungkin dibilang unik, tapi kalau dibilang menyulitkan, tapi dibilang menarik gitu. Mungkin tergantung. Jadi gini, misalnya gini, tahu ya, dalam bahasa Indonesia itu kan tahu itu ya tahu ya. Jadi kata dasarnya itu nggak berubah tahu, cuman ditambah jadi mengetahui atau pengetahuan gitu kan, atau yang diketahui. Tapi kata tahunya itu nggak berubah. Nah, kalau di dalam bahasa Arab, hurufnya itu berubah gitu. Nah, itu dia. Itu yang jadi masalah. Umpamanya alima ya. Alima mengetahui. Itu dia telah. Lah kalau misalnya saya, alim tu. Nah, itu udah berubah, alim tu dia. Nah, kalau misalnya sedang, jadi ya'lamu, gitu kan. Berubah. Nanti orang yang mengetahui alimun. Jadi di 3 hurufnya itu yang berubah-ubah gitu. Iya. Jadi kata alimanya sendiri itu berubah gitu. Itu mungkin itu makanya disebut Arab itu kan sebenarnya berubah artinya. Arab itu. Arabun berubah gitu. Arabiyah. Bapak Ibu mungkin dalam bahasa Indonesia tahu ya gerobak gitu. Pernah ini ya. Maksudnya kata gerobak ya. Gerobak itu bahasa Arabnya arobah. Arobah itu menggelinding itu ya. Nah, karakteristik bahasa Arab itu seperti itu, arobah. Berubah terus gitu, berubah itu, tapi dia punya pola perubahannya gitu, punya pola yang bisa dipelajari ya. Nah, Quran itu disebutkan kan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, kami turunkan Quran itu la'allakum taqilun supaya kamu berpikirlah gitu. Nah, itu
ada benernya juga kita ya muter-muter huruf aroba, aribun, makrubun, akrib, itu kan kira-kira gitu ya. Nah, itu berputar di situ. Seperti kata masjid itu kan. Masjidun itu adalah diraib dari kata sajadah. Nah, kalau kita cari masjidun, kata masjidun di kamus nggak akan ketemu Pak kalau dicarinya di mim. Kan masjidun mim duluan tuh. Kita tidak akan ketemu di kata masjidun kalau dicari di mim, kalau di kamus. Jadi kita gitu. mesti tahu kata dasar. Nah, kalau kata-katanya itu ada mimnya, kemungkinan itu katanya bukan asli. Dibuang aja mimnya. Misalnya masjidun, oh berarti tinggal 3 huruf kan. Nah, 3 hurufnya itu yang kita cari. Sim, jim, dal. Nah, kira-kira gitu ya. Sim, jim, dal itu itulah yang Dada. yang dasar gitu. Nanti sajadah, ya kan? Kesananya fi'il mudhari'nya nanti di kamus dikasih, Pak. Nah, asal tahu fi'il madinya aja. Nanti apakah sajada yasjudu, apakah sajada yasjidu, umpamanya gitu ya. Nanti di kamus dikasih tuh. Gitu. Gitu. Tapi asal kamusnya itu kamus Arab Indonesia ya. Nah, kalau Indonesia Arab ya kita misalnya masjid ketemu di mim gitu kan. Masjidun dicari di M ketemu, nanti muncul kata-kata masjidun. Tapi kan kita tidak tahu ini apa masjidun itu tiba-tiba tempat sujud gitu kan. Kita taunya terjemahan bahasa Indonesianya masjid gitu kan. Padahal itu artinya kan tempat sujud. Oh, kalau tempat sujud berarti kata kerjanya sujud, kira-kira gitu kan. Kemudian sujud, yang sujud itu siapa? Sajadah, oh dia telah sujud, tapi laki-laki. Dia telah sujud perempuan, oh sajadat. Nah, itu nanti diurai di situ di dalam sorofnya gitu ya. Nah, itu yang kita pelajari, kaidah itu gitu yang kita pelajari di sini. Nanti kalau kita sudah tahu satu, mudah-mudahan pola itu bisa diaplikasikan ke kata-kata yang lain gitu. Makanya hafal aja satu kata dulu, kemudian tahu uraiannya. Katakanlah satu kata jadi 14 ya, dengan pelakunya madinya 14, mudhari'nya 14. Itu aja tuh difahami oleh kita, kemudian yang penting-penting dihafalkan. Nanti sudah tahu tuh kita nyari kata-kata yang lain. Nah, perubahannya kayak gitu juga, kira-kira gitu ya. Nah, itu. Jadi bisa mengembangkan sendiri akhirnya gitu. Kalau kita udah tahu satu dan kita coba hafalin. Menghafalkan itu maksudnya sih supaya tidak terlalu lama aja ketika kita nyari kata-kata gitu. Itu manfaatnya di situ ya. Nah, dulu waktu saya belajar saya nggak pernah dikasih tahu itu buat apa. Pokoknya dihafalin aja, kalau nggak hafal diselepet gitu aja. Umpamanya nih ya. Umpamanya saya coba di tasrif tuh sajadah. Perubahannya kan 14 ya. Sajadah yasjudu, sajadah, sajadah, sajadu, sajadat, sajadata, sajadna. Mogok aja. Itu saya diselepet gitu. Kadang-kadang pakai bambu yang dibikin kecil itu, Pak. Kira-kira gitu ya. Pokoknya selepet aja, mogok aja. Sajadah, sajadah, sajadu, sajadat, sajadata, sajadna, sajadta, sajatuma, sajatum, sajati, sajatuma, sajatuna, sajatu, sajadna. Baru narik napas, nggak diselepet kan, gitu. Itu nggak pernah diterangin oleh guru saya dulu belajar itu, ya, karena tradisional metodenya ya. Itu tuh sajadah itu artinya huwa, pasangannya huwa. Kalau kamu mau mengatakan dia telah sujud, sajadah. Kalau dianya perempuan, sajadat. Ini maksudnya, itu nggak pernah diterangin. Saya baru mulai melek itu SMA kelas 1, Pak. Oh, ini maksudnya. Tapi guru itu kenapa nggak nerangin dari awal? Saya pikir gitu. Jadi ya itulah masa lalu yang saya alami. Makanya saya waktu suruh ngajar bahasa Arab gimana caranya ya gitu ya. Ini kata ini harus hafal, tapi kan nggak mungkin kita ngapalin dulu kapan bisanya gitu kan. Jadi ya akhirnya apa yang saya bisa ini kan ya, ya inilah akhirnya gitu. Jadi saya juga nggak punya pola karena satu-satu belajarnya, Pak. Jadi sorop gitu. Nanti nahu. Nah, jadi nahu itu kan untuk struktur ya, untuk struktur sendiri gitu ya. Kayak di pertemuan yang lalu kita udah sedikit menyinggung tentang struktur ya, subjek predikat itu ya. Subjek predikat dari yang kata benda gitu. Nah, itu ilmunya sendiri kan nahu tuh. Nahu sendiri itu. Nanti perubahan kata yang kayak tadi, yasjudu, yasjudani, yasjuduna, tasjudu, tasjudani, yasjudna, tasjudu, tasjudani, tasjuduna, tasjudina, tasjudani, tasjudna, asjudu, nasjudu, kan 14 tuh. Nanti disambungin dengan huwa humahumnya itu.
Kan kata gantinya kan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Sambungin. Huwa yasjudu, huma yasjudani, hum yasjuduna, hiya tasjudu, huma tasjudani, hunna yasjudna, anta tasjudu, antuma tasjudani, antum tasjuduna, anti tasjudina, antuma tasjudani, antunna tasjudna, ana asjudu, nahnu nasjudu. Nah, itu di mudoreknya. Nanti yang sajadah-sajadah tadi masukin tuh yang huwanya. Huwa sajadah, huma sajadah, hum sajadu, hiya sajadat, huma sajadata, hunna sajadna, anta sajadta, antuma sajadtuma, antum sajadtum, anti sajadti, antuma sajadtuma, antunna sajadtuna, ana sajadtu, nahnu sajadna. Nah itu. Kalau udah hafal itu suruh dibalik, Pak. Sajadah huwa, sajadah huma, sajaduhum, sajadat hiya, sajadatahuma, sajadnahuna gitu. Nah, kalau udah hafal satu tuh, nah nanti ketemu tuh kata-kata yang gitu, gituin aja. Udah, kita bisa ngomong sendiri tuh, gitu. Cuman emang harus hafal dulu satu, gitu. Satu pola aja. Jadi kalau ya kita mungkin nggak perlu hafal itu, tapi hafal kata-katanya aja. Misalnya kalau ana asjudu, berarti ana ata'alamu, berarti ana akulu, berarti ana usolli, ya kan? Ana akra'u, pokoknya a gitu kan. Nah, kalau yang tu misalnya ana sajadtu, oh iya, ana sholaitu, ana sumtu, ana ta'alamtu, ada tu-tunya berarti ana gitu kan. Nah, paling begitu ya untuk kita ingat gitu. Tapi kurang lebih seperti itu memang. Ya insya Allah sih kita pelan-pelan aja ya. Yang penting kita ngerti, apalagi yang insya Allah yang khotib-khotib ya, itu kan dia mengatakan sesuatu di situ nanti bisa di ini. Nah, seperti misalnya ya, alhamdulillahi robbil alamin, ya kan? Alhamdulillahi itu kan subjek ya. Ada alnya depannya kan. Alhamdulillahi berarti predikat. Nah, robbil alamin itu berarti keterangan aja. Terus ar-Rahman, ar-Rahim berarti keterangan. Maliki yaumidin keterangan lagi. Nah, baru iyyaka na'budu ya karena mulai nih iyyaka na'budu. Na'budu kan fi'il mudhari itu. Karena kita kenal kan nun alif ya ta ya kan ya, atau alif nun ya ta anita misalnya gitu ya. Nah, itu kan na'budu. Oh, berarti na'budu ini pelakunya nahnu. Berarti iyyaka itu kan dari anta ya. Iyyaka kepada engkau. Na'budu menyembah. Karena ada nun yang menyembah siapa nih? Oh, nah itu nahnu kita. Jadi kepada engkau. Engkaunya maksudnya Allah, na'budu kami menyembah. Gitu. Wa iyyaka dan kepada engkau nasta'inu. Oh, ini kami juga nih. Tapi asalnya apa ya? Pokoknya kami ya. Kami apa? Dilihat ketemu kami memohon pertolongan, gitu kan? Kira-kira gitulah. Jadi bahasa Arab itu memang dari kata-katanya ya untuk yang kata kerja itu sudah ada pelaku, untuk kata benda yang kita sekarang bahas ya kata tunjuknya dengan kata penghubungnya menyesuaikan gitu ya. Kalau saya sebut sekarang misalnya adarsu. Nah, itu pakai hada apa hadihi? Adarsu. Hada. Iya, pakai hada ya. Hada. Kalau saya bilang misalnya al-kurrosatu. Ada atau hadihi? Hadihi. Nah, dari kedengaran, oh tuh berarti itu kemungkinan tak marbutoh. Berarti hadihi. Kira-kira gitulah. Kalau saya bilang al-kitabu. Ada, ya kan? Ada. Tapi kalau saya bilang al-ummu. Hadhihi. Nah, hadihi sekalipun mim karena ummu itu artinya ibu perempuan kan. Ya. Jadi al ummu itu hadihi gitu kan. Hadihi. Nah, itu ada yang kayak gitunya. Itu yang kekecualian ya. Kata umun itu pakainya hadihi. Padahal nggak ada tak marbutohnya karena artinya memang apa namanya perempuan. Itu yang disebut dengan muannats majazi ya, muannats majazi. Sama dengan kata al-ardu. Al-ardu juga pakainya hadihi ya. Kalau dilihat di buku-buku bahasa Arab gitu ya, pakainya hadihi. Tapi selebihnya relatif sama Bapak Ibu sekalian. Mungkin masih ada yang lain, silakan Bapak Ibu.
kita coba yang tadi ya sambil saya nunggu mungkin ada yang ini. Bapak Ibu silakan ya kalau ada yang mau disampaikan, ada yang mau ini. Coba Bapak Ibu nih untuk ini ya, untuk latihannya. Oke. Suka ini nih, oke. Hasu. Nah, ini kira-kira hada atau hazihi Bapak Ibu? Hadza. Hasub. Hadza. Ada ya, hasub. Hasub itu laptop ya. Kemudian saya tulis ruz. Nah, ruznamatun Hadhihi. hadhihi. Nah, kalau mau dibuat dua ya, ini hasub mau kita buat dua, tinggal tambah nun dengan alif di sini. Jadi asuba bani ini dua nih udah. Nah, sekarang ruznamatun kalau mau dibuat dua tinggal tambah tani ya. Tapi nun ta yang ininya kita buang. Terus namata Matani. sorry ya. Alif dengan nun ya. Terus namatani. Nah, gitu cara membuat dua. Jadi ruznamatani. Kalender ya. Ruznama kalender. Nah, sekarang misalnya apa? Jibal. Jibal gunung. Ya. Jibal. Nah, jibalun. Kalau dua? Jibalani. Nah, betul. Ya, Jibalani. Oh, jibalani. Gini. Tambah alif dengan nun aja pokoknya. Alif dengan nun. Jibalun. Oh, saya salah nih. Ini bentuk jamak nih. Asalnya jabalun ya. Jadi jabalun ini bentuk jamak nih. Jibalani jibal. Jabal. Jadi jabalun ya ininya. Tunggalnya. Jabalun. Jibalun tuh jadi jamak ya Pak, lebih dari dua Pak. Iya betul. 3 atau lebih pakainya jibal. Misalnya kita nyebut ya. Hada jibalun wahid. Ini gunung satu. Hadani jibalani atau hadani jibalani isnani.
Ya Jibalani juga sebenarnya artinya udah 2 gunung ya. Nah, nanti ini gunung-gunung, hadihi jibal atau hadihi salah satu jibalin. Ya, ini 3 gunung. Jadi salah satu jibalin. Nanti kita bilangan sendiri adat ya, kita akan belajar juga nanti setelah yang ini. Ya. Jadi jabalun, jibalani, jibalun. Ummun tadi ibu ya, ummun. Ummun itu artinya ibu. Kalau 2 tambah alif dengan nun aja. Ummani ya. Ummani. Nah, kalau dijamakkan itu jadi ummahatun. Nah, ini. Mungkin kita ingat sebuah hadis ya. Sebuah hadis yang Oke. Nah, ini sorry. Tadi mana ya? Nah, ini Bapak Ibu ummahatun ya. Ummahatun. Nah, gini. Umun 1 ya, ummani 2, ummahatun itu ibu-ibu, kira-kira gitu, mama ya. Nah, kalau abun bapak ini tulisan ininya gini ya. Abun ini bapak ya. Kalau 2 tambah alif dengan nun juga sama. Begini, abani ya kan. Nah, ini jamaknya agak beda dia. Sorry, gini tulisannya. Nah, gini. Abun, abani, abaun. Itu. Aba. Jadi aba itu apa namanya? Jama dari abun. Itu. Bahasa Indonesia kata-kata abah itu bahasa Arab sebenarnya. Kalau di Al-Quran namanya abatun ya. Nah, seperti di dalam surah yang ada kisah Nabi Ismail itu ya kan. Jadi ini ra'aitu ini aro fil manami gitu kan, anni adzbahuka fandur madza taro. Aku melihat engkau menyembelih engkau dalam tidurku. Kemudian qala ya abatif'al. Nah, ya abati, abah ya. Wahai bapakku, ya abati. Gitu. Ya abati. Itu kan jawaban Nabi Ismail di dalam kisah yang ada di Quran itu ya. Nah gini, ya abati if'al, ya kan? Ini fil amar ya. Maksudnya gitu, if'al. Ya abati if'al. Nah, ya abati if'al. Gini, lakukanlah. Ya abati, wahai bapakku. Ini abati ini bapakku berarti kan. Jadi asalnya abatun. Nah, abatun ini kan pasti laki-laki ya. Tapi dia kata-katanya perempuan. Karena begini tulisannya kan. Nah, abah itu bahasa Arab sebenarnya. Kalau katanya orang kita nyebutnya abah itu bahasa Arab. Itu ada di Quran. Abah. Nah, kalau yang lain kan babe. Nah, kalau babe ya bahasa Betawi ya. Baba itu kan. Bapak itu bapak. Ya, itu bukan bahasa Arab ya. Tapi kalau abah, nah itu bahasa Arab. Nah, kembali lagi kepada berarti ini mu'annas ya, itunya bentuk kata-katanya. Kemudian umpamanya kita tulis mistoro, mistar, penggaris, mistorotun. Kalau dibuat 2, bagaimana Bapak-Bapak? Mistorotun pakainya
pakainya apa mistorotun itu? Hada atau Tomrotani. hadihi? Hadhihi. Hadihi ya, oke. Hadhihi. Kalau 2 mistorotani ya. Mistorotani. Oke, mistorotani. Mistorotani. Mistorotani, gini ya. Jamaknya masatiru. Beda, Pak. Beda sekali. Nah, itu. Jadi nanti cara menghafalnya memang kita harus menghafal ya. Jadi mistorotun, mistorotani, masatir. Pokoknya kalau mistorotaninya mungkin gak usah dihafal, udah tau lah. Mistorotun, masatir gitu. Kitabun, kutub. Rasulun, rusul. Jadi begitu memang. Terus apa? Misalnya abun, aba. Umun, umahat gitu. Masatir ya. Masatiru. Ustaz, punten Pak, kalau Ya, abatun sama umun itu terus jadi abi sama umi itu apakah ada ininya atau emang kebiasaan aja Pak jadi abi umi? iya, karena itu bahasa Arab ya. Jadi saya tidak tahu, mungkin itu bagian dari cara orang dulu ya. Cara orang dulu apa ya, menanamkan kecintaan terhadap agama. Kelihatannya begitu cara dulu orang dulu ya. Jadi abi umi gitu. Cara memperkenalkan, karena yang saya perhatikan istilah-istilah itu dulunya ya, bukan sekarang ya. Dulunya saya lihat itu berlaku di lingkungan pesantren. Jadi kayak katakanlah di Jawa ini kan kiai dengan nyai gitu ya, kalau bahasa itunya bu nyai dengan kiai umpamanya gitu ya. Nah itu anak-anaknya Ya, sampai ke santrinya itu manggilnya tuh abi di mana gitu, maksudnya gurunya dia gitu. ya, Nah, ya. itu umi. Nah kelihatannya mungkin ya, tapi tidak tahu kenapa itu dipakai ya gitu. Jadi Tapi di dalam grammarnya ini sebenarnya nggak ada ya Pak, karena kan umun, umani, umahatun, hmm, nggak ada jadi umi gitu sebenarnya. ya karena umi itu kan udah jadi ibuku ya, jadi ditambah iya. Oh iya iya, oh iya Iya ya, oke oke kan, ya ya jadi Pak, kan ya ya, betul betul. sekarang kita Ibuku ya, kita ya. bisa urai sesuai dengan kata gantinya kan. Jadi misalnya umi, ya kan, ya kan ini ya Ya. ini lambang aku kan, ibuku, abi bapakku, Robi Tuhanku, ya kan gitu kira-kira. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, itu kan di juz Amai. Ibu Desti ada yang disampaikan enggak? Tafadholi. Terima kasih Ustadz. Bedanya abati dengan abi apa Pak? Kenapa yang di Quran pakainya abati? Tapi kalau yang dipakai abi. Betul. Bapak, Kelihatannya gini Bu, ada bahasa yang disampaikan oleh Al-Quran tapi tidak umum di kalangan budaya Arab. Kira-kira gitu. Saya tidak tahu persis kenapa gitu ya. Tapi memang di dalam percakapan itu tidak ada yang manggil abati. Saya paling tidak saya nggak pernah dengar gitu. Ya, yang saya tahu di dalam percakapan bahasa Arab, apa orang yang mempraktikkan bahasa Arab atau orang para pengajar yang mengajar bahasa Arab itu untuk menyebut aina abatuka, di mana bapamu, itu nggak begitu, tapi aina abuka, jadi abun aja gitu. Jadi ada kata-kata yang di Quran memang di dalam kebiasaan bahasa Arab nggak biasa gitu, ada yang model begitu, termasuk kata-kata abatun gitu ya. Abatun kalau umun biasa di bahasa Arab biasa umun ya, tapi di Al-Quran juga kata-kata umun, umun, umatun ya, umatun umat artinya. Umun ada enggak ya umun? Nanti saya coba cari ya. Jadi memang agak beda Bu itu. Kenapa enggak dipakai ya di kalangan Arab? Saya juga nggak paham tuh. Mesti belajar lagi sosiologi Arab ya. Itu. Terima kasih Ustaz. Apakah Pak Ustadz, Iya sama-sama. Iya. apakah itu seperti bahasa tulisan dengan bahasa percakapan kan suka
berbeda ya gitu ya. Perbedaannya tidak terlalu Apakah jauh, Pak. itu perbedaannya itu, makanya abati tapi abi disingkat aja jadi kalau percakapan. Tapi itu nggak dipakai di tulisan, gimana? Apakah seperti itu? Kata-kata abun ada juga di Quran ya. Yang pakai misalkan wali abawaika, kedua bapakmu. Jadi kata abun itu abawaika, kalau dua kan abataika, harusnya kan gitu, Pak. Jadi ketika wali abawaika, nah berarti pakainya abun. Jadi di Quran tuh yang abun ada, yang abatun ada. Tapi yang abatun itu tidak populer di dalam percakapan gitu. Nah, kalau terkait dengan perbedaan tulisan dengan pengucapan, kelihatannya hanya di ujung-ujungnya itu, Pak. Misalnya gini, jabal. Jarang orang nyebut jabalun. Gitu. Jadi jabal aja. Atau misalnya kita bilang al-jibal, tulisannya al-jibalu gitu. Nah, itu bedanya itu aja sih, sedikit di ujung-ujungnya ya. Yeah. Ya misalnya hunaka jibalan, berarti dua gunung. Maksudnya apa? Jibalani ini, Pak. Kalau saya bilang hunaka jibalan, berarti jibalani. Kalau hunaka jabal, berarti jabalun tulisannya, kira-kira gitu ya. Kalau saya bilang hunaka jibal, berarti jibalun tulisannya. Karena yang dibaca itu yang di ujungnya tanwin aja. Misalnya tanwinnya fathatain ada alifnya, itu baru dibaca gitu. Misalnya jibalan gitu ya. Nah, jibalan umpamanya nih tulisannya jibalan di sini. Nah, di sini jibalan. Nah, itu dibaca satu nanti. Jadi jibala gitu. Wa ja'alnakum azwaja gitu kan. Ajwaza gitu kan, jawaz ya. Oh, azwaja gitu kan. Jadi azwajan tulisannya gitu. Nah, tapi kalau harokatnya satu atau tanwin tapi tidak ada alifnya ujungnya, nah itu dimatikan ujungnya gitu. Banyak kaifahaluk, itu kaifahaluka. Atau kalau mau ditegaskan ada juga orang kaifahaluka, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dimatikan ujungnya itu sudah ngerti gitu. Udah memang udah tahu. Seperti wakaf Kalau itu dalam iya, Bu. Seperti wakaf dalam Al-Qur'an gitu. Wakaf ya. Wakaf. Bacaan ya dalam Quran. Ya. Ya, wakaf. Persis seperti itu, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anaknya nggak dibaca kan. Ar-Rahmanir Rahim. Mi-nya nggak dibaca. Maliki Yaumiddin. Ni-nya nggak dibaca. Harusnya kan Maliki Yaumiddin. Nah, kecuali di wasal kalau di bacaan Quran ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Nah, kecuali gitu ya. Nah, kalau itu dibaca ujungnya. Tapi kalau di akhir ayat di waqaf berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Semuanya berharokat, nggak ada yang sukun gitu. Nah, kalau di tulisannya gitu, nah di ucapannya seperti itu. Baik, ya afwan Bu. Ya Bapak Ibu masih ada, silakan, kita masih ada waktu ya. Al-jannatu Nah, kalau kita sekarang al-jannatu, nah kalau kata hubungnya yang itu tadi alladzi apa allati Bapak Ibu? Allati, betul. Karena Ada tamar butoh, jadi perempuan ya. Jadi di Qurannya ada tuh tilkal jannatul lati wu'idal muttaqun. Itu Quran ya. Jadi sebentar. Kita coba lihat nih supaya kita lebih bisa meresapi gitu ya. Saya coba ambilkan contoh-contoh kalimat di Quran.
biar kita tahu ininya. Jannatul lati widal muttaqun. Saya cek ininya dulu, surahnya dulu. Jannatul lati widal. Nah, ini. Berarti surah Ar-Ra'd ya. Ar-Ra'd ayat 35 ya. Kalau kita tampilkan Ar-Ra'd ayat 35. Ini kita tampilkan. Nah, ini. Kelihatan Bapak Ibu ya. Ini surat Ar-Ra'd ayat 35 ya. Ini tulisannya Matharul jannatil lati. Ini kan. Ini pakai alat ini. Matharul jannatil lati. Kenapa alati? Karena janahnya dianggap perempuan. Mu'idal muttaqun. Tajri. Nah, berarti kan tajri ini kan perempuan ini, hiya ya. Karena di sini tajri itu kan hiya pengganti dari jannah. Tajri min tahtiha. Kenapa tahtiha tidak tahtihi? Karena jannah itu perempuan, balik lagi ke sini. Ya, ukulaha, makanannya. Makanannya kenapa ini ha? Karena jannah itu perempuan. Daimun wazilluha, ya kan? Bayangannya atau apa istilahnya ininya ya apa sih? Ada itunya naungannya ya, wazilluha ya kan. Wazilluha kenapa pakai ha? Ini kan hiya. Hiya itu maksudnya jannah kan. Terus tilka. Nah, ini pakai tilka lagi gitu kan. Nah, tilka uqbal ladzina. Nah, uqba ini jamak nih. Bapak Ibu. Kan tadi saya katakan kalau jamak pakai dalika atau tilka. Kalau yang wero akil ya, yang benda itu pakai apa namanya? Pakai perempuan, makanya pakai tilka. Tilka uqba. Nah, kan? Nah, ini ada alladzina kan? Alladzina ya, itu adalah akibat dari orang-orang yang takwa, gitu kan? Wa uqbal kafirin, dan akibat orang-orang kafir atau balasan orang kafir itu annaru, neraka gitu. Jadi ini ada alladzina yang tadi kita bahas nih. Ini alladzina yang jamak kan? Alladzina jamak. Nah, al-kafirina itu bentuk jamak dari kafirun ya kan? Kafirin. Nah, ini tadi allati ya. Allati tattali'u 'alal afidah. Nah, ini di surat Al-Humazah ya. Coba lihat surat Al-Humazah ayat berapa ya Prof Haidir ya, Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa'addada. Nah, Al-Humazah ya. Coba kita tampilkan aja nih Al-Humazah. Al-Humazah itu bagian dari juz amma ya. Al-Humazah. Wailul ya. Oke. 1 sampai berapa adanya Al-Humazah itu? 9 ya. Oh, usah pakai terjemah ya. Bentar. Nah, ini. Ya, sorry. Jadi wailul likulli humazatil lumazah. Nah, ini. Ayat ke-7 ya. Ini ayatnya. Coba kita bisa nggak dibesarkan ya?
Ini kita lihat nih. Wailun ya, wailun itu pasti kata benda ya. Likulli humazatin. Berarti ini jenis kata perempuan ya. Nah, lumaza. Nah, ini kadang-kadang gini Bu nih. Ada alladzi, padahal di sini lumazah ya. Nah, likulli humazatin lumazah. Itu. Tapi di sini ada alladzi gitu. Coba kalau baca terjemahannya nggak ada terjemahannya saya tadi ya. Tadi ya. Alladzi jama'a malan wa addada. Yahsabu anna malahu, ini kan ini huwa nih maksudnya kan, akhlada. Kalla la yumbadana fil khutamah. Al khutamah juga muannas ini ya, perempuan. Wa ma adraka mal khutamah. Ini perempuan. Narullahil muqadah. Ini jenis muannas. Alati kan ada kan? Nah, ini kenapa alati? Ini kan muqadah nih. Nah, gitu. Jadi karena muqadah depannya jadi alati. Kalau yang ini wailun likulli humazatil lumazah. Nah, ini kenapa nih yang ini laki-laki ya? Nah, berarti ini merujuk kepada pengertian dari ininya nih. Kadang-kadang ada yang ikut kepada lafaz, ada ikut yang kepada makna gitu. Kalau kita menyebutkan umpamanya ya, al-khalifah. Khalifah itu kan perempuan ya. Mau alladzi apa alati? Kalau kita menyebut al-khalifatul ladzi, nah berarti ikut kepada laki-laki. Artinya ikut kepada makna. Kalau kita mengatakan al-khalifatul lati, berarti ikut kepada lafaz. Nah, di dalam tata bahasa Arab bisa dua gitu. Boleh mau ikut kepada lafaz atau kepada maknanya. Karena khalifah kan rata-rata laki-laki ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya laki-laki. Nah, ketika kita menyebut khalifah, alladzi apa alati? Nah, kebanyakan orang ikut alladzi gitu. Seperti ini nih. Kata lumazah di sininya alladzi. Kemungkinan ininya laki-laki maksudnya nih. Gitu. Likulli humazatil lumazah itu orang yang menumpuk-numpuk ya. Alladzi jama'a amalan mu'addada itu, yang menumpuk-numpuk harta dan seterusnya. Ini maksudnya ini orang nih. Ada kemungkinan kalau dibaca nanti keterangannya atau tafsirannya, ini ada orangnya laki-laki, kira-kira gitulah. Nah, kalau ini allati al-muqadah allati, nah ini ikut kepada yang kata-kata muqadahnya. Al-afidah di sini innaha kan, innaha itu afidah. Iya kan, gitu. Ya. Bapak Ibu silakan kalau masih ada yang mau disampaikan silakan. Misalnya di surat apa Al-Qadar misalnya ya. Coba kita Al-Qadar. Al-Qadar. Al-Qadar itu berapa ayat? 5 ya. Si terjemahan. Ini Bapak Ibu Al-Qadar ya. Kita besarkan aja. Oke. Nah, kalau jenis kata-katanya mana yang perempuan kira-kira nih? Lailat
fi. Nah, ini lailatun ya. Ini berarti perempuan. Ini al-qadar. Ya, kalau mau pakai hada apa hadihi al-qadar. Umpamanya ya. Haza. Ada ya kan. Lailah Ada. Hadihi. hadihi ya. Lailah itu hadihi berarti. Nah, syahrun nih syahrin. Pakainya apa? Bulan. Hada atau hadihi? Haza. Ada malaika. Hadihi apa hada? Hadihi. Ya, hadihi ruhu waruhu ruhun. Ada apa hadihi? Hada. Ha- Hada. Haza. Ada aladi apa alati? Alladhi. Aladi ya. Biidni rabbihi min kulli amrin. Amrun. Hada apa hadihi? Hada. Ada ya, karena roh ujungnya. Haza. Aladi apa alati? Alladzi. Aladi. Nah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-fajr. Hada apa hadihi? Hada. Haza. Ada ya. Zalika atau tilka? Dzalika. Dalikal Dzalika. fajr. Dalikal fajr. Alladhi atau allati? Alladzi. Alladhi, iya alladhi. Gitu. Nah, kira-kira gitu. Al-malaikah, kalau al-malaikah allati apa alladhi? Allati. Allati. Allati ya. Lailah, allati apa alladhi? Lailah. Allati. 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 Al-qadar, alladhi apa allati? Alladhi. Ya, alladhi ya. Syahrun. Alladhi apa allati? Alladzi. Alladhi ya. Ya gitulah kira-kira ya. Kalau udah mulai mengenal kita nanti jadi ini juga gitu. Oh, ini misalnya. Nah, sekarang misalnya apa? Kita lihat surah apa yang Oh, maaf, lumayan Pak. banyak. Saya Ya. suka penasaran juga tuh kalau perubahan tadi Lailatul Qadar sama Lailatul Qadar itu kenapa ada yang Lailati, ada yang Lailatu ya, Pak? Oke. Nah, ini pertanyaan sangat bagus nih, Mas Dondi nih. Jadi gini, dalam bahasa Arab harokat ujung kata itu disesuaikan dengan posisi kedudukan jabatan kata itu di dalam sebuah kalimat. Apakah dia subjek, apa predikat, apa keterangan. Jadi bisa an in on. Seperti kata-kata misalnya kayak tadi ya, syahrin nih ya. Kan bisa syahrun. Seperti di Syahrun, ayat surat Al-Baqarah kan syahrul Ramadan. Nah, Syahrul sekarang syahrul Ramadana, Ramadan kan bukan syahri Ramadan gitu. Nah, itu bahasa Arab ininya tuh an in on. Jadi sebuah kata yang paling mudah saya berikan contoh misalnya kata-kata Nabi ya, Muhammadun. Umpamanya ya, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Muhammadun. Gitu kan. Nah, di yang lain nanti ada Muhammadan kan? Iya. Muhammadan. Oke, nah ini jadi begini. Di kalimat yang lain ada Muhammadin. Kan? Nah, gini. Secara makna tidak mengubah dia. Tetap aja artinya katakanlah Muhammad gitu kan. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Terpuji kira-kira gitu ya. Nah, itu nggak mengubah mau dibaca Muhammadun, Muhammadan atau Muhammadin. Tapi dia di mana tempatnya itu yang menyebabkan dia dibaca Muhammadun. Ya. Kalau misalnya kita sebut misalnya Muhammad itu utusan Allah gitu kan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Tapi kalau kita menyebut Muhammadur Rasulullah, gitu kan? Kalau kalimat misalnya Muhammad itu utusan Allah, maka kita mengatakannya Muhammadun, gitu kan? Rasulullah. Ya kan? Nah, itu karena sebagai subjek di sini. Jadi Muhammadun Rasulullah.
Jadi Muhammadun Rasulullah gitu ya. Ini subjek, ini predikatnya. Nah, yang ini Rasulu dibacanya kan karena dia jadi predikat. Predikat harus rofa nih, harus dibacanya. Nah, ini Rasulullah tidak Rasulullahu. Karena ini hubungan antara Rasul dengan Allahi ini disebutnya kata majmuk. Kata bahasa Arabnya disebutnya idhofah. Ini namanya mudhaf, ini mudhaf ilaih. Jadi kayak Rasul, utusan Allah, utusan siapa, utusan gitu ya. Jadi disambung dengan kata yang sesudah. Nah, ini Muhammadun. Nah, sekarang ada lagi, misalnya wasyhadu anna Muhammadan kan. Nah, itu karena ada anna. Jadi anna ini huruf. Kita juga belajar isim fi'il huruf kan ya. Anna Muhammadan. Setiap kata setelah anna harus dibaca an ya, kecuali kalau kata-kata ini memang kata-kata yang bukan diraif. Jadi seperti kata-kata Musa. Ya kan? Kata-kata Musa dalam Al-Qur'an dia bukan dari kata apa-apa ya, Musa saja. Tapi kalau kata-kata Muhammadun itu kan asalnya Hamida, Hamida Yahmadu. Jadi ada akar katanya. Nah, kalau yang dari akar katanya maka dia berubah namanya munsorif. Kalau yang dari Ibrahim ya nggak berubah, dia Ibrahimu aja karena dia bukan dari kata-kata tertentu gitu ya. Kalau Muhammadan dari kata Hamida artinya memuji. Nah, itu. Jadi anna Muhammadan karena ada anna. Nah, waktu kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammadin atau ala Sayyidina Muhammadin kan. Ini karena ada ala nih. Ala ini huruf jar. Kita udah belajar huruf ya. Huruf jar ya. Huruf jar itu huruf yang membuat kata-kata sesudahnya dibaca kasroh. Jadi ala Muhammadin. Nah, ini berlaku pada semua kata. Gitu. Jadi ini hanya satu contoh kata aja Muhammadun. Kata apapun yang kita masukkan kayak begini perubahannya. An in un lah kira-kira gitu ya. Jadi misalnya amirun, amiron, amirin gitu. Aliyun, aliyan, aliyin ya kan. Nah, kemudian pokoknya yang bisa berubah itu jadi gitu. Baitun, baitan, baitin. Nabiyun, nabiyan, nabiyin. Nah, di tiga itu perubahannya Mas Andi. Nah, dia sesuai dengan kedudukan dalam kalimat gitu nanti. Jadi posisi kedudukan dalam kalimat ya Pak ya. Seperti gini ya. Kalau saya katakan al-kitabu alal maktab, ya kan? Buku itu dibaca al-kitabu kan. Tapi kalau waktu saya ana ahmilul kitaba. Nah, itu kitabah sekarang karena dia sebagai objek, ya kan? Terus misalnya saya menaruh pulpen di atas buku. Berarti wadotul kolama alal kitabi. Kitabi sekarang gitu. Tapi dalam pengucapan kadang-kadang AUI-nya enggak, tetap aja kitab, misalnya gitu ya. Misalnya apa? Ishtaraitul kitab, ya kan? Wadotul kolam alal kitab, gitu aja, ya kan? Misalnya apa? Ahmilul kitab, itu pasti kitabah tulisannya, gitu. Jadi antara ucapan dengan tulisan ujungnya itu dimatikan kalau dia tidak bertanwin ya. Kalau bertanwin itu dibaca satu. Misalnya saya beli beberapa kitab gitu kan. Misalnya ishtaraitu kutuba. Nah, itu tulisannya kutuban gitu. Kalau saya baca ucapan kutuba. Tapi kadang-kadang di dalam ucapan tuh nggak begitu juga gitu. Kadang-kadang kutub gitu aja karena udah tahu kutub itu buku-buku. Nggak mau kutubin nggak penting gitu jadinya Mas. Kira-kira gitulah. Nah. Tapi kalau di tulisan memang begini aturannya. Kalau di ucapan agak beda. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, ini sudah jam 9, mungkin kita akhiri dulu ya Bapak Ibu. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Nanti insya Allah saya share materinya hari ini. Nah, sehingga bisa dibaca-baca, bisa dipelajari, bisa ditanyakan gitu ya. Tapi mohon maaf mungkin tidak semuanya saya beri arti ya di sini karena kita fokusnya lagi kepada pengenalan ini dulu nih. Penerapan kata-kata itu pada kalimat-kalimat ini gitu ya. Supaya tidak terlalu pusing kita terlalu banyak ini.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Marilah kita akhiri dengan membacakan pembukaan suratul Fatihah ala hadiyah sholih. Manfaat Syekh Husain bi syafa'in Rasulillah Madin. Salam al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih. Syukran jazilan ila liqa fil usbu'il qadim insyaallah. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.